Hai, kenalin, aku Naswa, mahasiswi psikologi yang didiagnosa depresi. Ya, kamu nggak salah dengar. Aku didiagnosa depresi sejak semester lalu. Lihat, happy banget kan kelihatannya? Bukan kayak orang yang kena gangguan mental. Tapi ya, begitulah adanya. Oke, kalau ditanya, gimana sih rasanya jadi orang yang depresi? Ya, rasanya bingung awalnya. Kayak, kok aku kayak gini ya? Ini kayak bukan aku. Padahal aku terkenal ceria kalau di kampus, di kelas, aktif. Tapi kok kayak gini jadinya ini bukan aku. Jadi diam, pemurung, menarik diri dari sosial. Gak kuat ngapa-ngapain. Kayak bener-bener di dalam kos doang. Tapi juga gak ngapa-ngapain. Merasa hampa, kosong, mimpi buruk. Sometimes sesek juga kalau aku. Jantung berdebar kencang, mimpi buruk, terus gak jarang ada keinginan untuk menyakiti diri sendiri juga. Dan pernah menyakiti juga. Dan ternyata memang ya itu gejala orang yang depresi. Kalau menurut teori, dari jurnal yang aku baca, apa sih depresi itu? Depresi merupakan gangguan mood yang menyebabkan perasaan sedih dan kehilangan minat terus-menerus. Manual Statistik Diagnostik Gangguan Mental dari American Psychiatric Association edisi kelima atau yang kita kenal DSM-5 mengklasifikasikan gangguan depresi ke dalam gangguan disregulasi suasana hati yang mengganggu. Gangguan depresi mayor, depresi persisten atau distimia, gangguan disforia pramenstruasi, gangguan depresi karena kondisi medis lain. Nah, ciri umumnya orang depresi itu kayak gimana sih? Ya kayak yang aku ceritain tadi. Sedih, hampa, mudah tersinggung, perubahan somatik dan kognitif yang secara signifikan, dan mengganggu kapasitas individu. Gejala depresi meliputi gejala fisik dan psikis, serta gejala sosial. Kalau fisik, ya pasti fisiknya yang sakit. Kayak misalnya susah tidur atau terlalu banyak tidur, aktivitas menurun, orang jadi pasif, kerja kinerja juga menurun, produktivitas menurun, gampang capek, gampang sakit. Ya gitulah. Kalau gejala psikis, biasanya ngerasa gak percaya diri, terus sensitif, dan ngerasa diri ini tuh gak berguna. Perasaan bersalah yang terus-menerus, merasa terbebani, itu juga termasuk gejala psikis depresi. Kalau gejala sosial, biasanya ia akan menarik diri, mudah marah, mudah tersinggung, menyendiri, mudah letih dan mudah sakit, sensitif, problem dan interaksi dengan rekan kerja, dan lain-lain. Banyak deh.
Penyebabnya ada banyak, dan di dalam jurnal ini dibilang kalau penyebab depresi itu disebabkan oleh masalah pribadi yang tidak terselesaikan, tekanan dari lingkungan sosial, hingga perubahan budaya dan sosial yang terlalu cepat akibat perkembangan teknologi. Dan ya, aku ngerasain beberapa itu. Di dalam jurnal ini juga menjelaskan bahwa gejala depresi itu nggak cuma soal sedih, tapi juga kehilangan minat, mudah marah, gangguan tidur, perubahan nafsu makan, dan bahkan keinginan untuk mengakhiri hidup. Dari jurnal ini kita bisa tahu bahwa depresi adalah respon terhadap tekanan hidup yang berlebihan, bukan kelemahan pribadi, bukan kurang ibadah, atau nggak bersyukur sama hidup. Tapi memang karena otak sedang mengalami ketidakseimbangan dan beban yang terlalu berat untuk ditanggung sendiri. Sekarang aku sedang menjalani proses pemulihan dan mengonsumsi obat yang diresepkan oleh dokter. Perjalanannya memang nggak instan dan nggak gampang tentunya. Tapi aku mulai bisa menerima bahwa aku memang sedang sakit. Aku memang sedang tidak baik-baik saja. Dan ini bukanlah aib. Aku percaya bahwa dengan pemahaman yang benar dan dukungan yang cukup, kita semua bisa bangkit pelan-pelan. Aku juga mau bilang, untuk siapapun yang lagi nonton ini, kalau kamu merasakan hal yang sama, it's okay, kamu gak sendiri. Minta tolong kepada orang lain bukan tanda bahwa kamu lemah, tapi tanda bahwa kamu sadar dan kamu tahu bahwa ada sesuatu yang harus dibenahi dalam dirimu. Dan ini merupakan langkah pertama menuju kesembuhan. Dan congrats kalau kamu udah mulai cari jalan dan cari pertolongan, kamu hebat, kamu keren. Karena kamu tahu tentang dirimu sendiri. Terima kasih sudah mendengarkan ceritaku. Semoga ini bisa jadi pengingat bahwa semua orang bisa sakit. Semua orang bisa mengalami gangguan jiwa, gangguan mental. Bahkan mahasiswa psikologi pun bisa mengalami hal itu. Tapi bukan berarti kita harus berhenti di situ. Ini barulah awal dan bukanlah akhir. Kita belajar bukan hanya untuk tahu tentang teori, tapi juga untuk memahami diri. Tetap bertahan ya, kita sama-sama pulih.